Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pembahasan struktur data dengan tema pointer. Ayo kita ikuti pembahasan baik pada materi sebelumnya. Oke, kita mulai saja. Apa sih itu yang namanya pointer? Jadi, yang namanya pointer itu bisa dikatakan adalah suatu tempat yang ada pada memori komputer. Jadi dilihat dari pengertian di atas, pointer itu adalah suatu variabel penunjuk yang menunjuk pada suatu alamat memori komputer tertentu. Dan pointer ini merupakan variabel level rendah yang dapat digunakan untuk menunjuk nilai dengan tipe data bisa integer, karakter, float, double, atau single. Bahkan tipe-tipe data yang lain yang didukung oleh bahasa C atau C++. Variabel biasa sifatnya statis dan sudah pasti. Sedangkan pada pointer sifatnya itu adalah dinamis dan dapat lebih fleksibel lagi. Jadi variabel pointer yang tidak menunjuk pada nilai apapun berarti nilainya adalah 0 dan disebut sebagai dangling pointer karena nilainya tidak diinisialisasi dan tidak diprediksi. Oke, jadi dari slide ini, dari pengertian pointer itu adalah sebagai penunjuk pada memori komputer di mana data itu tersimpan sesuai dengan variabel datanya. Yang berikutnya ilustrasinya adalah begini. Jadi di slide ini saya kasih gambaran tentang alamat dari variabel. Jadi sudah diketahui sebelumnya bahwa variabel itu adalah suatu tempat yang nilainya bisa berubah-ubah. Jadi misalkan kita memiliki variabel X dan terletak di memori 0x000001. Kenapa seperti ini gambarannya? Karena setiap byte itu terdiri dari 8 bit, maka disimbolkan dengan 8 digit. Nah, jika kita ingin memasukkan nilai 100 contohnya ke dalam variabel X, maka prosesor harus membawa nilai 100 tersebut ke dalam variabel X yang terletak di dalam memori tersebut. Hal yang perlu kita ketahui adalah setiap variabel ternyata memiliki ukuran byte yang berbeda-beda dalam memorinya. Sebagai contoh, suatu variabel bertipe integer memiliki ukuran 4 byte dalam memorinya. Maka variabel tersebut akan menempati 4 coupling lokasi dalam memori. Misalnya dengan 8 digit terakhir 1, 2, 3, dan 4. Jika terdapat dua buah variabel bertipe integer yang bersebelahan, maka alamat variabel pertama terletak di digit terakhirnya adalah 1 dan variabel kedua terletak di alamat dengan digit variabelnya adalah 0,5. Kenapa? Karena setiap digit tadi tersimpan dalam 4 lokasi. Jadi ketika bersebelahan akan disimpan di digit kelima. Dan yang butuh diingat berikutnya adalah memori komputer itu menggunakan bilangan heksadesimal, di mana bilangan heksadesimal itu adalah
bilangan berbasis 16 yang dimulai dari 0 sampai 9 ditambah dengan A sampai F. Nah, yang ditandai dengan awalan oki, sehingga jika suatu variabel menempati blok ke-10 ke dalam memori komputer, maka alamatnya akan diisi dengan A. Ini adalah di slide ini penggambaran tentang bagaimana variabel itu diposisikan di dalam alamatnya di dalam memori komputer. Nah, di dalam pointer ini itu dikenal dengan operator alamatnya, itu adalah ada dua macam. Yang pertama itu adalah operator referensi. Nah, referensi ini bisa disimbolkan dengan tanda bintang. Nah, apa maksud dari atau fungsi dari operator referensi ini? Jadi, dengan operator referensi ini, kita dapat mengakses nilai yang tersimpan secara langsung dengan memberikan awalan operator bintang atau asteris pada identitas pointer yang berarti value pointed by. Jadi intinya dengan operator referensi ini kita bisa memberikan nilai secara langsung kepada variabel tersebut dengan nilai yang sama. Nah, simbolnya adalah dengan tanda bintang. Tanda bintang di sini disebut dengan asteris. Nah, perhatikan contoh di bawah ini. Contoh adalah ada variabel bernama bil1 sama dengan bintang bil2. Maka dari contoh tersebut masuknya dibacanya bil1 sama dengan nilai yang ditunjuk oleh bil2. Jadi seumpamanya bil1 isinya bil2 itu isinya adalah 10, maka secara langsung bil1 itu isinya adalah 10. Itu dari operator yang pertama, yaitu reference. Dan yang kedua, sebelum yang kedua, di sini saya memberikan contoh program penerapan dari reference. Jadi di situ dituliskan bahwa integer nil1 sama dengan 5, integer nil2 sama dengan adalah 15. Nah, di sini ada variabel tipe data integer bintang PTR. PTR sendiri sama dengan bintang nil1. Nah, PTR bintang sama dengan adalah 10. PTR sama dengan bintang nil2. Nah, bintang PTR sama dengan 20. Jadi, ketika dicetak, nilai 1 sama dengan nil1, nilai 2 sama dengan nil2. Maka ketika dijalankan hasilnya adalah nilai 1 isinya 10, nilai 2 isinya adalah 20. Kenapa? Bukan 5 atau 15. Karena tadi di bawah ada perintah bintang PTR sama dengan 10. PTR sama dengan bintang nil2. Ya, yang kedua adalah PTR bintang sama dengan 20. Jadi nil1 diisi dengan angka 10, nil2 diisi dengan angka 20. Untuk memperjelas dari program, silakan nanti dicoba masing-masing dengan program C++ nya sendiri-sendiri dan silakan dieksplor lagi dengan contoh-contoh yang lain sesuai dengan ide masing-masing. Gimana? Apakah sudah bisa dipahami? Dan
jangan menyerah untuk selalu mencoba. Yang berikutnya adalah operator yang kedua namanya adalah diferensi. Nah, diferensi ini simbolnya dengan tanda dan. Nah, jadi apa sih fungsi dari operator diferensi? Itu adalah untuk menanyakan alamat dari suatu variabel. Jadi ketika kita ingin tahu sebenarnya penyimpanannya itu ada di mana dari angka yang atau dari data yang kita masukkan. Nah, itu bisa diketahui dengan operator dereferensi. Nah, dereferensi ini disimbolkan dengan tanda dan. Nah, apabila kita memberikan simbol dan pada awal variabel dan mencetak hasilnya dengan jendela di jendela CLI, CLI itu adalah Command Line Interface. Jadi ketika kita menjalankan program C++ dan di situ layarnya hitam, itu adalah jendela CLI. Maka yang akan tercetak adalah alamat dari variabel tersebut, bukan nilai yang ditampung oleh variabel tersebut. Berikut contohnya. Dari contoh di atas tadi adalah bil 1 sama dengan dan bil 2. Nah, atau ampersand dibacanya. Isi variabel bil 1 sama dengan alamat bil 2. Nah, jadi alamat bil 2-nya yang akan dicetak, bukan datanya. Oke, contoh programnya adalah untuk memperjelasnya seperti dilihat di slide ini. Di sini dituliskan integer A sama dengan 5. Ada perintah untuk mencetak yaitu cout alamat variabel A adalah, perhatikan di sini, ampersand A. Ya, dan yang kedua nilai variabel A adalah A. Maka bedanya ketika dijalankan, alamat variabel A yang atas itu adalah mencetak alamatnya di mana posisi angka 5 tersimpan. Sedangkan untuk baris kedua, nilai variabel A adalah 5. Itu adalah datanya. Nah, semoga dari contoh program ini semakin bisa dipahami perintah dari operator dereferensi. Silakan nanti dieksplor lagi dengan ide masing-masing di C++ masing-masing. Semoga sudah ada rasa penasaran sampai di sini. Nah, yang berikutnya bahwa pointer itu juga ada beberapa operasinya atau perintah yang bisa dipakai atau operator pointer itu bisa dipakai dalam kondisi apa saja. Contoh yang pertama itu adalah operasi penugasan. Nilai dari suatu variabel pointer dapat disalin ke variabel pointer lain. Jadi yang namanya penugasan contohnya dari suatu variabel mau disalin ke variabel yang lain. Contohnya adalah Y sama dengan 35, X1 sama dengan ampersand Y, X2 sama dengan ampersand X. Jadi ketika ditanya X1 itu nilainya adalah 35. Itu ya, ini adalah contoh penulisan dari penugasan. Oke. Yang berikutnya itu masih di operasi pointer, ada operasi aritmatik. Jadi pointer itu bisa diterapkan dalam operasi perhitungan atau aritmatik. Gimana? Bagaimana kalau suatu variabel pointer hanya dapat dilakukan operasi aritmatik dengan nilai integer saja. Jadi yang perlu diperhatikan di sini bahwa operasi aritmatik ini bisa diterapkan ketika tipe datanya adalah berupa integer.
Catatan yang kedua, operasi yang bisa dilakukan adalah operasi penambahan dan pengurangan. Jadi di aritmatik ini sangat terbatas sekali, kita hanya bisa mengoperasikan penambahan dan pengurangan saja. Yang berikutnya, catatan berikutnya, operasi penambahan dari suatu nilai menunjukkan lokasi data berikutnya atau indeks selanjutnya dalam memori. Nah, yang ketiga operasinya adalah operasi logika. Jadi, di operasi logika ini kita pasti akan menemukan perintah-perintah operator logika seperti kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan tidak sama dengan. Jadi intinya pointer itu juga bisa diterapkan dalam operasi penugasan, operasi aritmatik, dan operasi logika. Nah, jadi, seperti yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya, kita sudah belajar array. Nah, ternyata pointer itu juga bisa diterapkan di dalam array. Gimana pointer itu bisa diterapkan dalam array? Jadi, identitas suatu array ekuivalen dengan alamat dari elemen pertama. Pointer ekuivalen dengan alamat elemen pertama yang ditunjuk. Contohnya di sini adalah ada integer number itu 20, integer arteris P. Nah, di mana tadi sudah dibahas di awal bahwa pointer ini mempunyai dua alamat. Yang pertama adalah fungsinya sebagai operator di referensi yang ditandai dengan tanda bintang. Maka artinya itu sama seperti P, itu isinya sama aja dengan number. Begitu penjelasannya. Nah, contoh berikutnya. Seperti pada array, inisialisasi isi dari pointer dapat dilakukan dengan deklarasi seperti berikut ini. Contoh ini adalah yang tipe datanya karakter. Karakter bintang Terry sama dengan isinya adalah hello. Sekali lagi, hello-nya harus dipetik. Kenapa? Karena dia berupa karakter. Misalkan hello disimpan dalam alamat 1702 dan seterusnya, maka deklarasi tadi dapat digambarkan sebagai berikut. Berarti diawali dari 1702, itu adalah H, berikutnya E adalah 1703, L yang pertama 1704, L yang kelima L yang ke selanjutnya adalah 1705, O sendiri 1706, dan ada tanda backslash 0, itu adalah untuk menunjukkan ke berikutnya, yaitu 1707. Jadi Terry itu diawali di 1702. Nah, ini contoh program pointer di dalam array. Nanti silakan diketik aja dari contoh program yang sudah ada di slide ini, dicoba sendiri masing-masing sampai jadi, dan hasilnya sama dengan yang ada di contoh hasil run-nya, yaitu intinya dia akan mencetak nilai A, B, C, D, E. Tapi bagaimana A, B, C, D, E ini bisa tercetak seperti terlihat pada hasil? Silakan dipahami logikanya di listing program yang ada di atas. Jadi tinggal dicoba saja, insya Allah programnya udah jalan. Nah, yang berikutnya ternyata pointer itu juga bisa diterapkan dengan stroke atau record. Nah, ini saya tidak sampaikan atau tidak contohkan listing programnya,
Tapi bagaimana mahasiswa semua bisa membuat gambaran atau hasil akhir dari tampilan program adalah seperti yang terlihat di slide ini. Jadi sebelum materi pada kesempatan kali ini saya cukupkan, untuk mematangkan dari pemahaman pointer, silakan masing-masing untuk bisa dicoba, dibuat, dipraktekkan masing-masing dengan pointer menggunakan record atau stroke dengan hasil seperti contoh pada slide ini. Oke, jadi untuk materi pada kesempatan kali ini yang bisa Ibu sampaikan. Semoga tetap semangat dan berkah Ramadan itu adalah bisa kita nikmati. Tetap semangat untuk belajar, silakan dimatangkan dengan praktek-praktek sendiri sehingga hasilnya akan lebih nyata dan dipahami pada diri masing-masing. Sekian dulu untuk materi pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu lagi dalam pembahasan